Kasihan sekali ya Bapak Anies Baswedan. Di PHP oleh PDI Perjuangan, katanya mau dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Nggak taunya yang dimajukan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Malang nasib apa ya? Makanya kemarin kan sudah dikode sama Ibu Megawati, kalau mau dimajukan oleh PDIP ya nurut sama saya. Itu dites, ternyata Pak Anies nggak mau nurut, nggak pakai seragam warna merah, nggak mau menyembah, ya kan Pak Anies? Gini lah. Tapi nggak apa-apa, bagus, saya setuju dengan PDI Perjuangan nggak ngusung Pak Anies. Karena apa? Pak Anies cuma dompleng saja. Tahu kan sejarahnya apa? Zamannya SBY ikut SBY, zamannya Jokowi ikut Jokowi, zamannya Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zamannya Pak Surya Paloh ikut Pak Surya Paloh. Ini Megawati mau ikut. Janganlah, Bunglon itu bagus, nggak usah dimajukan sebagai calon gubernur. Kalau seperti ini gimana nasib Pak Anies? Mau ngapain lagi Pak Anies? Mau jadi apa? Calon apa? Sudah nggak bisa, nggak ada partai yang mau mengusung. Makanya Pak Anies jangan jadi politisi yang suka loncat-loncat, ya ikut partai biar ndak dibuat-buat kayak gini, ndak disia-siakan ya Pak Anies. Sekarang nikmatilah kesedihan Pak Anies, merenung di kamar, di rumah ya. Oke Pak Anies, sehat selalu Pak Anies, salam perubahan, karena hidupnya berubah-ubah sekarang kesini kesana kesana. Kurang ajar loh. Yang daftar cagup Cawagup Jakarta kok dari PDIP Pramono Anung sama Rano Karno. Abah Anies kemana? Abah Anies kok nggak ikut daftar? Kalau gini kan aku jadi terkejut. Oke. Teruntuk teman-teman seperjuangan ya, anak-anak Abah, anak-anak apa ini? Khususnya DKI Jakarta, nggak usah ikut campur. Kita tontonin aja. Pasrah. Dia mau pada ribut kek, dia mau pada debat kek, dia pada mau serang-serangan video kek. Untuk anak-anak Abah bagian nonton aja. Ya. Kalau perlu lu pada live, lu siapin panggung tuh dua, dia pada ribut. Kita nggak ikut-ikutan. aja udah, jangan pernah berpihak. Oke, pilihan mereka mungkin bagi mereka yang terbaik, tapi bagi kita gurem. Oke. Ya itulah, anak-anak Abah udah mulai pasrah. Ya kan, dulu bilangnya Abah Anies itu nggak butuh partai, partailah yang butuh Abah Anies. Tapi sekarang tuh untuk nyalon jadi gubernur itu butuh partai, bos. Jadi nggak bisa melenggang sendiri, nggak bisa. Ya kan, karakter Pak Anies seperti apa? Ikut sana, ikut sini, ikut sono, ikut sini. Pak Anies itu sikapnya itu oportunis. Jadi partai-partai itu sudah tahu bagaimana sikap Pak Anies. Tidak pernah masuk partai, berharap diusung partai-partai. Ya kan lucu. Sekarang bagaimana sifat Pak Anies, karakternya sudah diketahui oleh para ketua umum partai. Pak Anies hanya mengambil sebuah kesempatan untuk mendompleng partai-partai yang dia inginkan agar dia menjadi pejabat. Itu Pak Anies. Dan untuk nanti di TPS mendingan tidur. Baru merasakan kan? Baru merasakan anak Abah. Makonyo, hidup tuh jangan terlalu sombong. Kalau sombong cak inilah jadinya. Sombong Katanya sih. Abah tak perlu partai. Partai yang memerlukan Abah. Akhirnya PKS, PKB tak galak mengusung. Akhirnya anak Abah mendatangi kantor DPP PKS untuk meminta mengusung Abah. Sama juga anak Abah mendatangi DPP PKB untuk meminta mengusung Abah.
Makonyo, jangan terlalu sombong. Partai itu, makanya kalau ingin nak jadi gubernur, nak jadi presiden, ada partai dewe. Jangan minta partai yang lain. Itu namanya mengemis. Lucu-lucu kan abahnya. Kalau kejadian cak ini yo, jangan menyalahkan rejim Pak Jokowi. Ini dikit-dikit Pak Jokowi disalahin, dikit-dikit Pak Jokowi disalahin. Itu partai rumah tangga wong dewe. Sudem lah ya. Akhirnya gagal total menjadi gubernur DKI. Aku doakan ya, semoga tidak bisa. Mantap. Sekarang saya Anak baru abah ya. sadar, memang berat mendukung orang yang benar-benar lurus ya. Jadi saya punya keyakinan bahwa begini, kenapa sih orang yang lahir di luar nikah itu, orang yang lahir di luar nikah itu gampang lahirnya? Karena apapun yang berdosa, menurut gue nih ya, itu memang sengaja dikasih jalan yang gampang, yang lancar. Tapi coba lo bayangin, ketika ada orang yang menikah dengan resmi halal, mereka satu, ada yang susah dapat anak, kedua, ada yang lahirannya mesti agak sakit-sakitan atau nyungsang atau apalah gitu loh. Coba yang lahir di luar nikah, pasti gampang. Backsoundnya sedih. Kok backsoundnya Sama seperti sedih? kita dukung Pak Anies. Ketika kita dukung Pak Anies ini benar-benar orang yang tulus, jujur, yang mau yang mau mengangkat masyarakatnya, menaikkan masyarakatnya. Menaikkan kemana? Itu pasti sulit. Karena niatnya itu tulus gitu loh. Tapi ketika ada pemimpin yang niatnya untuk mengambil keuntungan sendiri, pasti itu dilancarin tuh, ya enggak? Dikasih jalan yang lancar. Karena itulah cobaan di dunia ini dari Tuhan. Gua kira kayak gitu dah. Nih maaf ya kalau salah diralat ya. Benar atau tidak? Enggak. Ya. Imam Mahdi kok salah. Kemarin Pak Anies gagal nyapres, sekarang gagal nyakup. Buat Pak Anies ini pelajaran berharga buat Anda loh. Lain kali kalau nyari pendukung ya, jangan terlalu sombong ngomongannya. Suruh dijaga kalau ngomong. Kata pendukung Anda, Anies gak butuh partai, tapi partai yang butuh Anies. Merasa Pak Anies lebih besar dari partai kali ya. Sekarang kebalik kan omongannya. Pendukungnya ya sekarang lagi merengek-rengek minta dukungan ke partai. Katanya kalau PKS tidak usung Pak Anies maju di Pilgub, selesai PKS. PKS itu partai besar loh, bukan hanya ada di Jakarta, tapi ada di semua provinsi, bahkan di daerah-daerah. Jadi kalau PKS tidak usung Pak Anies untuk maju di Pilgub, bukan PKS yang selesai, tapi Pak Anies yang selesai. Pak Anies kon gabung karo partai umat ae bos. Kowe iki lak komen lho kok Yusuf pas lho janane. Amin Rais. Jan pas kuwi, komenmu iki pas tenan. Karepku iki ya ngono arep-arep kok ya ora diusung karo Amin Rais. Gelandangan politik. Omongane dilondok kae. Aku nyekrol-nyekrol TikTok iki kok sing lewat Amin Rais. Peh, tak tarungokne nganti entek ya omongane piuh jan. Kat aku cilik lho Amin Rais. Jan pancet ngono kuwi ya omongane. Bedone karo Anies sih tipis ya bedone. 11-12 ae. Lah Anies kan modele alus kalem ngono to. Lah Amin Rais ki langsung des wis cocok iki lek digabungne wong loro iki. Dadi iso sinergi. Maturun, salam seduluran. Ihi, trit. Mungkin kalau gue jadi Anies, gue akan sangat berbangga sih. Lah kok Bangga kenapa? Anies itu hebat. Satu Hebatnya? orang doang, sampai 12 partai lawan dia, dan sampai istana mungkin ikut campur. Tapi yang gue lihat dia tetap tenang, santai. Ya sama kayak di Pilpres lah. Di Pilpres pun sama juga kan. Dia dijegal juga awalnya. Anak apa ini? Akhirnya dia bisa nyalon juga. Begitupun di Pilgub kali ini.
Makanya sih kalau misalkan gue jadi Anies, gue tuh akan bangga sekali sih, bangga banget. Karena tidak semua orang bisa sampai bikin lawan seberat itu gitu loh. Sejujurnya gue sangat respect sama Anies sih. Gue dukung dia, walaupun dia nggak dipilih. Gak dukung gua. Tapi menurut gue sih ini orang keren gitu loh, santai gitu loh. Nggak santai Saudara, gimana? kalau Anda lihat video-video pernyataan Megawati, Ganjar, dan Ahok, Gimana tuh? saudara Gimana akan tuh? yakin bahwa Anies sama sekali tidak ada tempat Hmm. bagi PDIP. Saya Iya, iya. yakin itu. Khusus Jakarta menyiapkan kader sendiri juga begitu ya Pak. Ya Pak Ahok berarti akan maju. Kita akan menyiapkan kader sendiri dan kader kita cukup banyak. Ya Pak Ahok salah satunya. Kalau Pak Anies masih belum menjadi hal yang positif Pak di perbincangan DPP dan juga Bu Ketum. Ya kalau saya kader PDI Perjuangan saya akan dukung kader sendiri. Karena itulah penghormatan dan kepercayaan diri sekaligus apa yang bisa kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kaderisasi berjalan dengan baik. Kalau yang di luar kader kita tidak perbincangkan sekarang. Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Kakinya 2, 3, 4, 5. Ya Anies itu. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong. Udah aku suruh aja mana dia orang. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu. Yang enggak Waduh. nyari untung sendiri terus, udahlah. Aduh capek juga ya. Aduh. Mungkin kalau kayak gitu bener. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ini adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Nah terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Anies nggak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu. Ya, tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Ketika Pertanyaannya, kenapa Anies saat ini dibuang seakan-akan sesuatu yang berbahaya? Seakan-akan seperti toksik, racun yang berbahaya. Ya karena rekam jejak lah. Rekam jejak. Membuktikan itu. Mm-mm. Selama dari tahun 2017, sejak Pilkada DKI, dia mulai mempraktekkan politik pencitraan, langkah-langkah dia. Ya, dia mau ngomong seperti apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ketua parpol, baik itu PKS dikerjain dia, Gerindra dikerjain dia, Demokrat, Nasdem, ya, Demokrat yang dibuang. Anda bisa bayangkan, apakah masih ada tempat bagi seorang Anies untuk menjadi tokoh nasional? Itu di tuh negeri masalahnya. ini, dan kemudian bisa menjadi presiden? No. Anda boleh popularitas Anda, elektabilitas Anda tinggi, tapi kan Anda hanya menjual kata-kata. Rekam jejak Anda membuktikan sebaliknya. Artinya, seperti Prabowo katakan, bahwa betapa pentingnya niat baik, hati, dan konsistensi. Ya, kita bisa melihat watak Anies yang sedemikian buruk, prestasinya juga, mohon maaf, ya kalau pengagum Anies masih mengatakan Anies berprestasi, ya mungkin karena Anda melihat kesukaan Anda kepada Anies dengan kata-katanya. Tapi buat kami yang rata-rata mengenal dan melihat rekam jejak Anies dari tahun 2017 sampai menuju 2024 dan terakhir yang sungguh-sungguh kita tidak bisa lupakan dalam pikiran dan dalam hati sanubari kita, bagaimana dia memperlakukan seorang Prabowo yang notabene mensponsori dia. Dan ketika Pilpres
betapa tegahnya Anies ya memperlakukan Prabowo seperti seakan-akan Prabowo itu sesuatu yang tidak pernah berbuat baik kepada dia. Luar biasa. Jadi kalau hari ini Anies tidak jadi apa-apa, ya, itu karena apa yang dia lakukan kemarin. Menurut saya selesai cerita seorang bernama Anies Rashid Baswedan. Saudara lihat bagaimana seorang Megawati bersikap, enak aja mau ngedompleng, ya. Dan kalau udah kepepet, apa aja dilakukan oleh Anies. Hanya elit PDIP yang di sekitar Jakarta aja yang masih simpatik. Ya, tapi elit PDIP jangan lupa bahwa politik identitas yang pernah dilakukan oleh seorang Anies itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi bangsa kita. Persis seperti Ahok katakan. Buat saya pribadi, katakanlah Ahok besok maju, dicalonkan, mungkin dengan Rano Karno. Mungkin kita nggak bicara soal menang kalah. Buat PDIP, mencalonkan kadernya sendiri adalah penting. Dan jangan lupa, PDIP adalah pemenang pemilu di Pileg. Dan nanti di 2029, dia akan tampil lebih baik. Tetapi ketika dia memilih Anies menjadi cagup DKI, kerugian yang akan dia timpanya itu tidak terbayangkan. Ya. Jadi, Ibu Megawati dan elit PDIP, hati-hati dengan pilihan Anda. God bless you. Jadi pilihan PD Perjuangan hari ini, Pramono dan Rano Karno, Om Gundul, Om ini. Ya, jadi sudah Pram sama Pramono Anung dan Rano Karno. Itu saya pikir pilihan yang tepat meskipun tidak populer. Kalaupun kalah nggak masalah. Ini soal harga diri, bos. PDIP selalu digaungkan dengan partai-partai, sebuah partai yang dengan kaderisasi yang luar biasa. Bagaimana mungkin PDI, partai besar tersebut yang sudah punya karakter mencomot orang dari luar partai, ya, meskipun pada akhirnya mungkin bisa saja kalah, harga diri dan juga karakteristik PDIP akan tetap terjaga, teman-teman, untuk peluang di 2029. Soal Anies Baswedan, untuk pendukung-pendukung anak-anak Abah, kalian mungkin akan tergiur dengan sebuah kata-kata. Tapi lihat etika dalam berpolitik seorang Anies Baswedan. Bagaimana dia memperlakukan partai-partai itu hanya sebuah domplengan. Banyak partai yang dilakukan seperti itu. Akhirnya partai-partai itu mengetahui bagaimana sifat dari Anies Baswedan. Kalau kita di bawah, grassroots bawah, kita nggak tahu itu. Ya, bagaimana anak-anak Abah juga bilang Anies itu nggak butuh partai, partailah yang butuh Anies. Sekarang bagaimana? Apa yang terjadi? Kalian ngemis-ngemis kan untuk mendapatkan partai sebagai kendaraan untuk menuju ke pencalonan gubernur DKI Jakarta. Etika politik di atas itu berbeda dengan apa yang kita rasakan di bawah. Dan etika itu tidak dimiliki oleh seorang Anies Baswedan. Kalian harus tahu itu, teman-teman. Ya, kalau ingin maju sendiri, silakan independen. Kalau itu pun masih bisa dan bisa dilakukan. Ya, silakan. Tapi untuk naik kendaraan partai, saya pikir semua partai akan berpikir 2-3 kali untuk mengusung Anies Baswedan hari ini. Karena sifat dan karakter perilaku seorang Anies Baswedan. Ya. Ya mungkin ini masih belum terakhir, teman-teman. Belum injury time. Bisa saja sebuah kejutan akan terjadi. Dan tiba-tiba Anies bisa mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Kita tunggu di last minute. Akhirnya seperti apa? Kita simak sama-sama nanti. Kenapa Anies Baswedan tidak mau masuk partai politik? Ini pertanyaan yang banyak diajukan setiap kali saya membahas sosok Anies Baswedan.
Jadi begini, bagi saya, Anies Baswedan adalah politisi yang cerdas, namun sekaligus pragmatis dan oportunis. Karakteristik yang telah membawanya melalui berbagai dinamika politik di Indonesia. Sejak awal karirnya, Anies tampaknya menyadari bahwa kekuatan utamanya bukanlah kesetiaan pada satu partai, melainkan kemampuannya untuk bergerak bebas di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Fleksibilitas ini memberinya keuntungan yang jarang dimiliki oleh politisi lain, memungkinkan dia untuk terus relevan dan berpengaruh dalam arena politik nasional. Kita ingat, saat Pilpres 2014, Anies menjadi juru kampanye untuk Jokowi kala. Setelah pasangan ini menang, Anies diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Ketika diberhentikan dari jabatan menteri, Anies dengan cepat beralih ke kubu Prabowo dan berhasil diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kita tahu, Prabowo merupakan kompetitor Jokowi saat Pilpres 2014. Setelah 5 tahun menjabat sebagai gubernur, Anies maju sebagai calon presiden didukung oleh Nasdem, PKB, dan PKS melawan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, meskipun pada akhirnya dia kalah. Nah sekarang, dia berharap didukung PDIP di Pilgub Jakarta. Anies telah menerapkan prinsip-prinsip realisme politik yang menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan. Anies tampaknya lebih fokus pada bagaimana ia dapat memanfaatkan situasi untuk meraih kekuasaan dan mempromosikan agendanya daripada terikat pada satu ideologi atau partai politik tertentu. Ini adalah strategi yang efektif dalam situasi tertentu, tetapi memiliki resiko dalam jangka panjang, terutama terkait dengan kepercayaan dan dukungan yang mungkin berkurang dari para sekutu politiknya. Melihat langkah politik Anies mengingatkan saya pada Tyrion Lannister dari Game of Thrones. Tyrion adalah sosok yang mahir dalam permainan politik, sering berpindah aliansi untuk bertahan hidup dan tetap relevan. Awalnya Tyrion beroperasi di bawah perlindungan keluarganya, Lannister. Tetapi setelah dikhianati, dia berpindah ke kubu Daenerys Targaryen. Langkah-langkah Tyrion mencerminkan kemampuan luar biasa dalam membaca situasi. Dan ketika satu pihak tidak lagi menguntungkan, dia dengan cerdik beralih ke pihak lain. Namun, seperti yang kita lihat, strategi ini memiliki batasan pada akhirnya. Tyrion harus menemukan dukungan yang solid untuk mencapai tujuannya. Demikian juga Anies sudah seharusnya mempertimbangkan apakah strategi pragmatisme dan oportunismenya masih efektif dalam jangka panjang. Mungkin sudah saatnya bagi Anies untuk menetapkan afiliasi politik yang lebih jelas atau bahkan membentuk partai politiknya sendiri. Fleksibilitas yang dimilikinya memang telah membawanya jauh, tetapi tanpa basis politik yang kuat, sulit bagi Anies untuk terus mempertahankan relevansi dan pengaruhnya di masa depan. Itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, kita diskusi di kolom komentar. Thank you.